yang bergabung dengan live streaming kami di rumah masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, siang hari ini saya kebagian yang terakhir menutup semua rangkaian khotbah di bulan September tentang kuasa pujian. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah banyak menerima kebenaran firman dari hamba-hamba Tuhan yang bertugas di tempat ini menyampaikan tentang kuasa pujian, mulai dari minggu pertama, minggu kedua, 3, 4 ya, hari ini minggu terakhir. Wah, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi di dalam Tuhan, siang hari ini saya akan bicara tentang experience worship, tentang mengalami suatu penyembahan. Ini adalah khotbah saya bagian kedua, karena bagian pertama sudah pernah saya bawakan. Tapi ada esensi-esensi yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Mengapa sih penyembahan itu, pujian itu adalah suatu experience, suatu pengalaman? Mengapa? Karena memang pujian, apalagi penyembahan, itu tidak bisa teoritis diajarkan 1 tambah 1 2 gitu ya, seperti kita belajar ilmu esak yang lain. Experience, pengalaman, mengalami itu membuat kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ini contoh ya, misalnya hari Minggu ibadah. Ada seorang anak muda datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, kucuk, dia duduk di tengah. Lalu pemimpin pujian mulai menaikkan pujian, mengajak jemaat memuji menyembah Tuhan gitu ya. Lalu dia lihat om sebelah kanan dia badannya gede gitu ya, kayak siapa ya? Kayak Om Ropi. Gede, gagah gitu ya. Waktu pujian dinaikkan gitu, si om teh gemeteran. Nangis dia. Pujian mengatakan, I surrender all. Wah, dia udah nangis itu si om. I surrender all. Oh, to thee my blessed Savior, I surrender all. Itu anak muda kan? Jadi itu si om kenapa ya? Nyanyi sampai nangis begitu. Itu si om mungkin lagi sedang mengalami permasalahan yang berat. Mungkin di pekerjaan dia lagi ada masalah. Ada barang yang cacat produksi. Ada tagihan yang mandek. Ada anak buah yang mengkhianatinya. Atau mungkin macam-macam dah pergumulan itu si om. Jadi waktu pujian itu dinaikkan, dia gak tahan. Dia menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan semua masalah pergumulannya kepada Tuhan. Lalu anak muda itu lihat sebelah kirinya encim-encim. Ya namanya juga orang tua ya saudara ya, udah tua tambah banyak juga masalahnya. Dia nyanyi lagi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Waduh, itu si encim buat tenggelam dalam pujian penyembahan. Anak muda bingung, ini kenapa ya pada berserah kayak perang aja. Nah, yang membedakan apa saudara? Pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Si om sebelah kanan sudah pernah dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia pernah ditolong Tuhan berapa tahun yang lalu. Dia percaya sekarang pun Tuhan akan tolong dia. Jadi waktu dia nyanyikan pujian itu dia gak tahan, dia nangis. Si encim juga sama. Waktu dia naikkan pujian itu, dia serahkan anaknya yang cuek kepada Tuhan. Dia serahkan menantunya yang kurang ajar kepada Tuhan. Dia serahkan cucunya yang bangor kepada Tuhan. Dia serahkan sakit penyakit suaminya kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Makanya si encim gak tahan menyembah dengan hati dan rohnya kepada Tuhan. Saudara, pengalaman membuat kita berbeda. Siang hari ini kita yang datang ke rumah Tuhan di tempat ini, pastikan engkau punya pengalaman bersama dengan satu pribadi itu. Sehingga waktu pujian dinaikkan, wow, orang yang baru masuk melihat, wow,
This is the real worship. Ini benar-benar sebuah penyembahan. Sehingga orang yang datang ke tempat ini, dia gak akan pulang begitu saja. Dia akan ada kerinduan. Aduh, minggu lama amat ya. Minggu lama amat ya. Pengen datang lagi gitu. Ada sesuatu yang berbeda yang orang rasakan ketika dia melihat anak-anaknya memuji dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Arti yang kedua dari worship adalah selain pengalaman, hubungan. Worship itu hubungan ya. Hanya dua pribadi yang punya hubungan yang erat yang bisa masuk dalam keintiman. Penyembahan diambil dari kata proskuneo yang sama artinya dengan kiss atau mencium. Hanya orang yang punya hubungan erat yang bisa masuk dalam keintiman dan mencium. Contoh, saya menjadi istri Pak Pendeta Petrus Ginanjar udah lama banget ya. Ibarat ibarat kayu udah tua tuh kayu. Ibarat batu udah berlumut kali, ibarat besi udah bakaran. Lama banget saudara ya. Saya jadi temen dia 2 tahun, temen. Jadi pacar 4 tahun. Jadi istri 24 tahun. Lama banget ya. Ya kalau saya cium wajar. Karena saya punya hubungan yang dalam dengan suami. Coba kalau sembarang orang di luar sono pasang pampahan saya cium-cium gitu. Kalau ya udah kagak masuk akal itu mah. Nggak bisa saudara. Saudara hanya bisa masuk dalam hubungan yang dalam, penyembahan kepada Tuhan kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan. Di arti lain, worship adalah sikap hati yang kita bawa di hadapan Tuhan. Worship atau penyembahan adalah attribute worship, sesuatu yang kita berikan nilai apresiasi terhadap sesuatu atau terhadap seseorang. Contoh, kalau misalnya ya saudara diundang dinner makan malam sama bos saudara misalnya ya, atau sama orang yang saudara hormati. Dinernya di hotel ya, saudara pasti jaim ya. Cara jalannya diatur, cara makannya diatur ya. Waktu saudara buka, aduh ini sesendokan banyak amat ya. Ada sendok, ada garpu, ada peso, itu gimana makanya ya. Saudara pasti akan jaim, akan ambil nasinya juga. Dikit, coba makan di warteg, nasinya segabuk ya. Saudara ambil nasinya dikit, ambil lauknya pelan-pelan, makannya kunyahnya 32 kali baru ditelan. Jaim banget sih. Karena saudara memang memberikan penghargaan, apresiasi, penghormatan buat orang yang sedang mengundang saudara makan gitu ya. Beda banget lah kalau kita makan sendiri di warteg atau makan sama teman di warteg gitu ya. Waduh, itu tempe tinggal langsung dicomot, sambal tinggal dicocok gitu ya. Wah, makannya udah kagak pakai aturan gitu ya, kaki naik ke atas lagi satu ya. Bumi dan surga pujilah Tuhan gitu ya. Ya beda saudara ya. Hari ini tahukah kita bahwa kita harus memberikan apresiasi, memberikan nilai, memberikan penghargaan tertinggi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Michelangelo seorang pelukis, pemahat ya. Dia orang yang sangat terkenal. Dia banyak memberikan karya-karya yang mahakarya buat gereja-gereja Anglikan dan Katolik Roma. Kalau kita masuk ke gereja di sana, saudara pasti masuk dan lihat semua sudut, bahkan atas-atasnya itu begitu bagus lukisan-lukisan dan pahatannya. Pasti semua orang akan bilang, wow, begitu ya. Saudara Michelangelo menyelesaikan itu semua hampir seumur hidupnya, 50 tahun lebih. Dan suatu kali dia sedang melakukan finishing pengerjaan akhir untuk lukisan di salah satu sudut atas
kapel ruangan ibadah gitu ya. Dia bikin dengan sangat bagus. Lalu temannya bilang, "Hai Michelangelo, sudahlah, yang penting jadi saja. Itu mah timbang pojokan doang," gitu ya bahasa kita mas saudara ya. Kagak ada orang yang lihat, udah pokoknya jadi aja lah begitu. Michelangelo bilang apa? Tidak, justru di mana manusia tidak lihat, di situ harus saya berikan yang terbaik mahakarya saya untuk Tuhan yang melihat. Wih, luar biasa ya saudara ya. Kalau orang aja bisa seperti itu, kita harus belajar lebih dari itu. Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dan dipilih olehnya? Boleh pegang dadanya dengan tangan sendiri. Saya orang yang dipilih. Saya orang yang dipilih. Saya suka banget gambar ini. Bayangkan saudara, di dunia ini, saya tadi googling ya, lihat ada 7,85 miliar manusia. Banyak amat ya manusia ya. Iya, banyak saudara. Banyak banget manusia. Tapi Tuhan hebat. Dia kok bisa pilih saya, dia pilih saudara untuk ada di tempat ini memuji dan membesarkan nama dia. Wah, luar biasa ya saudara ya. Kita dipilih. Kan suka kita nyanyi tuh lagunya. Apa tuh ya? Kita dipilih dari segala bangsa. Sudah jangan pingsan ya kalau saya nyanyi ya. Suara saya ini lebih cocok buat musir setan. Karena emang udah berapa kali orang kerasukan setan pas saya nyanyi, setan kabur. Ya lagu itu bagus banget. Kita dipilih jadi umatnya gitu ya. Kita dipilih, istimewa loh saudara, lo orang-orang yang dipilih lo. Kebayang gak sih saudara betapa bahagia, betapa bangga, dan betapa rasanya gimana gitu pada waktu kita menjadi orang yang terpilih. Pernah ya? Coba kalau seandainya saudara terpilih mewakili RT di mana saudara tinggal. Ya, saudara masih bangga, RT ini gue yang wakilin nih, gitu ya. Atau saudara terpilih mewakili event internasional, misalnya mewakili republik ini, saudara pasti bangga banget ya. Dari sekian banyak perempuan cantik, saya tahun 97 terpilih menjadi istrinya Raden Mas Ginanjar. Saya bangga banget terpilih gitu ya menjadi istrinya. Wih saudara, suatu kali di tahun 1960 ada seorang anak kecil. Dia lihat ada tenda yang besar, ada suara musik di situ. Dia pikir, ada pertunjukan sirkus nih, atau sulap nih, gitu ya. Itu teh bocah ya, barudak, bocah ya, anak kecil itu rambut gondrong, badannya dekil, main nyelonong aja dia masuk ke dalam tenda itu. Dia pikir ada sirkus atau sulap atau pertunjukan apa gitu, dia nyelonong aja masuk. Dia lihat, ternyata orang-orang lagi pada kebaktian sedang berlangsung, dan dia mau keluar. Waktu dia mau keluar, ada seorang hamba Tuhan pegang tangannya, "Nak, jangan keluar, duduk, ikut kebaktian ya sampai selesai." Saudara, tahukah saudara, ternyata itu adalah cara Tuhan memilih William Franklin Graham yang dikenal sebagai Billy Graham, seorang hamba Tuhan, penginjil terbesar abad 20 yang pelayanan yang berdampak luar biasa. Hari-hari ini mungkin kita merasa, di keluarga saya cuma saya nih, Bu Tuti yang mengenal Tuhan. Gak apa-apa, Tuhan memang pilih engkau. Saudara pikir, kayaknya apa yang Tuhan pilih dari saya ya. Saudara, Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Namaku dan namamu ada dalam pandangan matanya. Kita dipilih. Amin. Sampai di salah satu bukunya Billy Graham menulis, bila suatu hari aku berjumpa dengan Kristus, aku akan berkata, "Why Miller, mengapa harus saya Tuhan?" Dan hari ini jawabannya adalah, memang Tuhan memilih saya, memilih saudara
untuk masuk dalam satu rancangannya. Nah, kita akan melihat ada 3 hal yang ingin Tuhan kita lakukan karena Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Apa saja itu? Yang pertama, kita dipilih untuk menjadi penyembahnya. Efesus pasal 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya dan saudara dipilih untuk menjadi penyembahnya. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha. Artinya Dia bisa lakukan apa saja, dan yang tidak ada pun bisa menjadi ada, karena Dia memang Tuhan, Dia Allah, Dia maha, gitu ya. Tapi ada satu yang tidak bisa Dia lakukan, adalah memuji dan menyembah dirinya sendiri. Karena itu Dia ciptakan saya, Dia ciptakan saudara. Saudara, mungkin saudara berpikir, emang gak cukup ya Bu Tuti? Itu kan malaikat udah segitu banyak ya, segambreng itu memuji dan menyembah Tuhan di kerajaan sorga gitu ya. Apa gak cukup ya? Kenapa Tuhan tetap menginginkan saya untuk menjadi penyembah Dia? Mengapa ya? Padahal suara saya beda-beda tipis sama Bu Tuti, serak-serak sember, serak-serak gambreng gitu ya, fales gitu ya. Kok Tuhan mau sih kita menjadi penyembahnya? Saudara, malaikat itu tidak kurang lebih dari kita ya. Dia memang diciptakan Tuhan luar biasa. Ada malaikat serafim yang luar biasa, waktu dia menyanyi, yang memainkan musik, itu ada cahaya yang keluar berkilauan dengan sangat indah. Sebagus-bagusnya orang main musik di dalam dunia, gak ada yang bisa kalahin itu malaikat. Sebagus-bagusnya suara manusia di muka bumi, gak bisa kalahin itu suara malaikat. Tapi Tuhan, masalahnya adalah Dia lebih mengasihi kita semua dibandingkan para malaikat itu. Waktu malaikat jatuh dalam dosa itu, malaikat diusir dan dibuang. Tapi waktu kita manusia jatuh ke dalam dosa, Dia turun ke dalam dunia, Dia cari kita, Dia selamatkan kita. Begitu berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, hidupku dan hidupmu adalah penyembahan. Selama kita masih hidup, mari kita menyembah Tuhan. Karena mungkin kita tidak tahu, mungkin minggu ini terakhir hidup kita. Mungkin hari ini hari terakhir kita hidup. Selama masih ada waktu dan kesempatan, mari kita datang untuk menyembah Dia. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada waktu menyembah Tuhan, konsentrasi, benar-benar konsentrasi. Angkat tangan, angkat hatimu. Udah gak usah pikir lagi perkara dunia ini. Waktu saudara menyembah Tuhan, udah saudara gak usah pikirin, ntar pulang gereja makan bakmi mana ya? Aduh, tuh si Ale ngajakin gue mancing lagi. Aduh, bini gue tahu gak ya? Aduh, itu jemuran belum gue angkat lagi. Aduh, itu tadi kompor tuh gue matiin belum ya? Segala perkara saudara pikirin. Cuman tubuh doang yang saudara bawa sini. Tapi hatimu, rohmu, semua berkecamuk kau pikirkan perkara dunia ini. Dan Tuhan gak mau itu. Waktu kita benar-benar datang ke tempat ini, benar-benar kita datang untuk Dia. Benar-benar kita datang untuk menyembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita untuk serupa dengan gambaran anaknya. Yang kedua, Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, sadarkah kita bahwa ada satu tujuan paling utama waktu kita mengiring Tuhan adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Banyak orang mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, setia pada Tuhan karena mereka berpikir, kalau saya setia, nanti hidup saya diberkati. Kalau saya setia, nanti keluarga saya dipulihkan. Kalau saya setia, penyakit saya disembuhkan. Kalau saya setia, saya mendapatkan mujizat-mujizat dari Tuhan.
Tapi tujuan paling hakiki, tujuan paling inti, bukan itu. Itu semua hanya bonus-bonus yang mengikuti pada waktu kita setia kepada Tuhan. Tujuan paling utama adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, mengapa kita disebut Kristen? Karena dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di Antiokhia lah untuk pertama kali murid-murid itu disebut Kristen. Karena mereka punya cara hidup seperti Kristus, makanya mereka disebut Kristen. Jadi kalau kita sudah lama mengiring Tuhan, harus ada sedikit mah gitu ya. Mungkin gak bisa banyak-banyak ya, semua perlu proses, semua perlu waktu. Kemiripan dengan Kristus. Waktu orang lain bilang, bego lu bisa bales kan? Orang itu kurang ajar, bales lah. Lu kan punya kuasa, lu kan bisa bales. Saudara bilang enggak. Sudah kuserahkan pada Tuhan. Waktu orang lain bilang, udahlah, kagak ada orang tahu ini, embat aja langsung gitu ya, bahasa Jakarta ya. Saya bilang, enggak. Saya mengasihi Kristus gitu ya. Jadi ada perbedaan, ada kemiripan antara saudara dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia gak butuh agama. Di dunia ini agama udah begibun. Banyak saudara ya, namanya juga banyak tuh agama, pengajarannya juga banyak, dari yang benar sampai yang buatan-buatan ada semua saudara. Dunia gak butuh agama. Dunia butuh kasih dan kuasa Kristus. Jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, semakin hari harus belajar menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Amin saudara. Jangan kita sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan, bolak-balik ke gereja begitu ya, ibadah semua diikutin gitu ya. Tapi orang lain waktu melihat kita, bukan seperti Kristus, tapi ini orang kayak nenek lampir gitu ya. Bawaannya gimana gitu ya, gak membawa damai sejahtera buat orang lain, sehingga nama Tuhan gak bisa dipermuliakan lewat hidup kita. Jadi itu yang kedua, kita harus menjadi serupa dengan gambarannya. Yang ketiga adalah kita dipilih untuk masuk menikmati hadiratnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambar ketika Salomo dan orang-orang Lewi di situ dan umat Israel membawa tabut Allah masuk ke dalam Yerusalem. Saya bacakan 2 Tawarik pasal 5 ayat 13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur pada Tuhan. 2 Tawarik 5 ayat 13 ya. Melalui nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah. Jadi kemuliaan Tuhan hadir pada waktu pujian, penyembahan dinaikkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena pada waktu hadirat Tuhan hadir, pasti ada mujizat Tuhan. Apa sih yang bisa kita bawa masuk dalam hadiratnya? Harta misalnya. Berapa banyak sih kita punya harta? Berapa banyak sih kita bisa bawa? Saudara bilang, bawa apa ya? Bawa nama besar. Saya kan orang terkenal, misalnya. Nama besar. Sementara juga kalau kita udah almarhum, udah almarhumah, menurut survei 5 tahun orang akan melupakan kita semua. Saya baca riset survei itu, saya pikirin mungkin benar juga. Setelah 5 tahun kita menyandang gelar almarhum atau almarhumah, maka orang gak akan
sudah yang masih ingat dengan kita gitu. Sudah berlalu begitu saja. Lalu kita mau bawa apa ya? Bawa kekuatan Bu, bawa kekuatan ke dalam rumah Tuhan. Ya sekuat-kuatnya orang. Paling kuat-kuatnya orang sampai umur 40 gitu ya. 40 lebih lah. 70 juga sekuat-kuatnya orang melot. Gak bisa diandalkan saudara. Mau bawa apa? Cantik kan? Saudara cantik. Ada lagi yang lebih cantik. Saudara tampan gitu ya. Ada lagi yang lebih tampan. Saudara merasa saya mau bawa ini Bu, kekayaan deh Bu. Saya kan orang kaya Bu. 7 turunan keluarga saya kaya semua Bu. Cuma berhubung saya keturunan ke-8. Jadi saya belum kaya gitu ya. Gak bisa saudara, semua itu gak bisa kita bawa gitu ya untuk masuk dalam pujian penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Gak bisa. Terus yang kita bisa bawa apa dong Bu Tuti? Yaitu korban pujian, korban syukur, korban penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Itu yang akan membawa hadirat Allah hadir. Dan waktu hadirat Allah hadir, mujizat dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan tolong memberikan jalan keluar, bahkan yang gak pernah terpikir olehmu. Percayalah saudara, suatu kali ada seorang yang terinfeksi COVID-19 karena dia punya komorbid cukup berat. Dia jadinya agak putus asa saudara. Lalu beberapa minggu saya selalu hubungi lewat WA ya, video call WA sih kebanyakan. Dia katakan, Bu, nyanyi Bu, nyanyi. Saya kagak bisa nyanyi Bu. Lah itu ada handphone. Sekarang mah enak lihat YouTube. Ada banyak pujian di situ ya. Nyanyi Bu. Nah setelah nyanyi menyembah Bu, menyembah, katakan yang terbaik, yang segala yang terbaik. Ayo Bu, semangat Bu, semangat. Kalau semangat pasti itu imun tubuh akan naik dan akan sembuh. Ya puji Tuhan loh saudara, sembuh loh. Memang ada kuasa dalam pujian. Amin saudara. Waktu anak saya Karis yang main musik lulusan TK, semua 3 kelas TK itu, TKA, TKB ya, TKA-nya 2 kelas, jadi 3 kelas itu semua pergi perpisahan ke puncak. Ya namanya juga acara anak TK saudara ya, pasti yang ikut kebanyakan emak-emak sama anaknya. Di bis saya aja juga sama, isinya cuma anak-anak sama emak-emak. Yang lelaki cuma si sopir sama kenek. Waktu pulangnya saudara, ibu guru pakai kerasukan. Di bangku belakang itu ngeglosir ibu guru. Ya, saya sebenarnya sudah mau tolong, cuma saya mempertimbangkan karena di bis itu kan banyak juga yang tidak sepaham dengan kita ya saudara ya. Saya menghargai orang yang lebih dulu menolong ibu guru. Udah saya pikir ya udah semoga ibu guru cepat sadar. Ternyata saudara sampai jalan tol Jagorawi sono belum sadar tuh ibu guru saudara. Kesian saudara. Lalu ada seorang ibu berdiri di bangku tengah. Dia bilang, itu kan namanya si Karis pendeta. Waduh, ada yang kenal saya juga. Tolongin dah Mama Karis katanya. Wah, ya udah, apa boleh bulat daripada benjol. Saya ke belakang juga saudara ya. Saya deketin itu ibu guru yang lagi ngebloser di lantai bis itu, di tengah-tengahnya itu saudara. Lalu banyak orang yang sudah tengking-tengking juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tengking-tengking seperti itu, tetap juga nggak keluar itu setan. Heran betah amat ya. Lalu saya cuma dekatin itu kepala ibu guru di telinganya. Langsung saya nyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Baru 3 kali lu saya nyanyi, langsung teriak gitu ibu guru. Wah, begitu ya. Sadar dia saudara. Makanya suara saya itu cocoknya buat ngusir setan. Kalau buat nyanyi orang bisa pingsan, tapi buat ngusir setan lari tunggang langgang. Dikasih minum dan sadar itu ibu guru.
Saudara, kalau ada orang yang kerasukan setan, saudara jangan ajak dialog. Jangan ditanya-tanya. Itu ditanya-tanya sama emak-emak yang lain. Ini siapa? Saya penunggu yang tadi di pohon itu, katanya udah cerita panjang lebar jadinya ngaco belok. Jangan diajak dialog. Langsung doakan, langsung naikkan pujian, langsung usir dalam nama Yesus. Begitu saudara. Ya saudara, ada kuasa dalam pujian. Percayalah, di bulan September ini kita mendapat sesuatu yang luar biasa ya. Ya, siapa yang merasa diberkati di sepanjang bulan ini dengan pemberitaan firman Tuhan tentang kuasa pujian. Saya diberkati sekali juga dengan hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang bulan September. Ya, itulah yang bisa saya bagikan. Kita dipilih yang pertama untuk menjadi penyembah Dia. Yang kedua, kita dipilih untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Ketiga, kita dipilih untuk bisa masuk menikmati hadiratnya. Hari ini Tuhan memilih saya, Tuhan memilih saudara. Kita menjawab iya buat panggilannya. Amin saudara. Mari saya undang tim musik. Nah, tim musik